Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dika Nurita, Zainur Rifai, Diva Ayu Nindya Safitri, Josin Sitinjak, dan Dani Suara pada hari ini akan membahas tentang deret berkala. Silakan teman-teman untuk menyimak video ini. 4 komponen data deret berkala. Yang pertama, tren sekular. Tren sekular adalah perubahan nilai variabel yang relatif stabil dari waktu ke waktu. Arah perubahan ini dapat digambarkan dengan suatu garis linear yang halus. Dapat dilihat pada gambar kurva bahwa perubahan nilai suatu variabel yang cenderung menurun dari waktu ke waktu dapat digambarkan dengan garis lurus yang menurun. Sedangkan perubahan nilai suatu variabel yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu dapat digambarkan dengan garis lurus yang menaik. Yang kedua, variasi musiman. Variasi musiman merupakan perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu sebagai akibat adanya musim tertentu. Contohnya adalah terjadinya peningkatan volume penjualan pada saat menjelang Lebaran. Yang ketiga, fluktuasi siklis. Fluktuasi siklis merupakan perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu yang biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi makro. Perubahan nilai variabel fluktuasi siklis ini relatif tidak beraturan dibandingkan dengan perubahan tren sekular dan variasi musiman. Yang keempat, gerak tidak beraturan. Gerak tak beraturan merupakan perubahan variabel dari waktu ke waktu yang bergerak tidak menentu, tidak mengikuti pola tren, fluktuasi siklis maupun variasi musiman. Hal ini biasanya disebabkan oleh suatu kejadian yang luar biasa, misalnya terjadinya bencana alam, negara dilanda perang, dan sebagainya. Model analisis deret berkala klasik didasarkan pada asumsi bahwa untuk beberapa periode waktu, nilai variabel ditentukan oleh pengaruh dari 4 komponen di atas, sehingga total pengaruh terhadap nilai variabel dari waktu ke waktu, misalnya variabel Y adalah Y sama dengan pengaruh yang berpola tren sekular dikali pengaruh dari fluktuasi siklis dikali pergerakan yang diakibatkan musim dikali pengaruh yang berpola tidak beraturan, atau Y sama dengan pengaruh yang berpola tren sekular ditambah pengaruh dari fluktuasi siklis ditambah pergerakan yang diakibatkan musim ditambah pengaruh yang berpola tidak beraturan. Analisis tren sekular. Analisis deret berkala bertujuan untuk membuat alat yang dapat dipakai untuk membuat ramalan mengenai nilai suatu variabel pada waktu tertentu. Selain untuk meramal, model yang diperoleh juga dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu. Variabel yang dianalisis dengan analisis deret berkala bukan variabel random, tetapi variabel tersebut merupakan akumulasi nilai historis. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan persamaan garis yang menunjukkan hubungan antara nilai variabel dengan waktu, yaitu yang pertama, metode bebas. Garis tren diperoleh dengan membuat suatu garis lurus di antara sebaran titik-titik nilai variabel dari waktu ke waktu. Asumsi yang digunakan adalah antara nilai variabel dengan waktu menunjukkan hubungan linear, sehingga persamaan trennya dapat ditulis sebagai berikut. Nilai variabel Y yang diprediksi sama dengan perpotongan antara garis tren dengan sumbu tegak Y ditambah kemiringan garis tren dikali waktu. Selanjutnya, metode semi rata-rata. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menentukan persamaan tren dengan menggunakan metode semi rata-rata adalah sebagai berikut. 1. Membagi data menjadi 2 bagian yang sama banyaknya. 2. Menentukan rata-rata nilai variabel dari bagian pertama A1 dan juga nilai rata-rata bagian kedua A2. 3. Letakkan A1 pada tahun di tengah-tengah tahun kelompok pertama dan A2 diletakkan pada tahun di tengah-tengah tahun kelompok kedua. Yang keempat, tentukan nilai perubahan setiap periode waktu dengan formula perubahan nilai variabel setiap tahun sama dengan rata-rata kelompok kedua min rata-rata kelompok pertama per banyaknya tahun masing-masing kelompok. Yang kelima, tentukan nilai variabel pada periode tertentu dengan mengurangkan nilai variabel dengan hasil dari formula di atas
pada periode waktu sebelum waktu yang ditempati rata-rata, dan menambahkan nilai variabel dengan hasil formula di atas untuk nilai variabel pada periode waktu sesudah waktu yang ditempati rata-rata. Metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah suatu metode dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil kuadrat seleksi data asli dengan data garis tren, di mana Y adalah data asli dan Y aksen adalah data garis tren. Rumus garis tren dengan metode kuadrat terkecil adalah Y aksen sama dengan A plus BX, di mana Y aksen sama dengan nilai tren, X sama dengan nilai waktu, A sama dengan konstanta, B sama dengan nilai kemiringan yaitu perubahan Y akibat perubahan X. Untuk memperoleh A dan B digunakan rumus di bawah ini. Untuk mengadakan perhitungan maka diperlukan nilai tertentu pada waktu variabel sedemikian rupa sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0. Contoh soalnya adalah berdasarkan tabel di bawah ini, buatlah persamaan garis tren dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Tabel dan pemecahannya bisa dilihat di layar kalian. Yang selanjutnya adalah merubah tren bulanan menjadi tahunan. Ini adalah tabel dan cara pemecahannya. Bisa kalian pause dulu untuk memahaminya. Menentukan persamaan tren dengan komputer. Persamaan tren akan digunakan untuk meramal nilai variabel pada masa yang akan datang dapat dicari menggunakan komputer. Program yang menyediakan fasilitas memproses data untuk memenuhi persamaan tren banyak tersedia di pasaran. Pada saat ini, yang akan kita gunakan adalah program Excel. Misalnya, kita ingin menentukan persamaan tren produksi padi di kandangan. HSS berdasarkan data produksi yang tersedia dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017. Dan kita ingin membuat ramalan produksi pada tabel tersebut pada tahun 2018 sampai 2022. Di bawah ini adalah data produksi dari tahun 2011 sampai 2017 dengan satuan ton. Dan di sampingnya adalah hasil pemrosesan data dengan program komputer Excel. Perintah dalam Excel yang digunakan adalah insert, chart, standard types, XY atau scatter, klik sebaran titik pada gambar, selanjutnya klik tombol kanan pada mouse, pilih add red line, type, pilih linear, option, lalu klik display equation on chart. Berdasarkan perhitungan komputer, diperoleh persamaan tren produksi padi di kandangan. HSS-nya adalah Y aksen sama dengan 8,571 ditambah 1,143X. Dengan persamaan tren ini, kita melakukan peramalan produksi padi tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Indeks musiman rata-rata bergerak. Pengertian moving average atau rata-rata bergerak adalah salah satu metode peramalan sederhana yang sering digunakan untuk memperkirakan kondisi pada masa yang akan datang dengan menggunakan kumpulan data masa lalu atau data historis. Periode waktu kumpulan data tersebut berupa tahunan, bulanan, mingguan, bahkan harian. Metode moving average ini lebih baik digunakan untuk menghitung data yang bersifat stabil atau data yang tidak berfluktuasi dengan tajam, atau data yang perubahan naik atau turunnya secara drastis. Hal ini dikarenakan data pada setiap periode diberikan bobot yang sama sehingga tidak dapat mewakilkan periode-periode tertentu yang bersifat khusus atau data periode terakhir yang biasanya dinilai sebagai data terbaik dalam menggambarkan kondisi terkini. Rumusnya, ST sama dengan XT ditambah XT plus 1 ditambah titik-titik tambah XT min N plus 1 per N, di mana ST plus 1 peramalan untuk periode TT plus 1, XT sama dengan data pada periode T, N sama dengan jangka waktu moving average.
Tren nonlinear. Nilai variabel ekonomi dan bisnis tidak selalu berubah dalam jumlah yang sama pada setiap periode, namun dapat saja berubah dalam persentase atau proporsi yang sama. Jika perubahan nilai variabel dari waktu ke waktu dalam persentase yang sama, maka persamaan tren yang digunakan adalah persamaan tren nonlinear. Data observasi harus diubah ke dalam bentuk log atau in. Bentuk kurva nonlinear ada beberapa, misalnya logaritmik, polinomial, power, eksponensial, dan moving average. Yang pertama, kurva logaritmik. Perintah dalam Excel yang digunakan adalah insert card standard types, XY atau scatter, klik sebaran titik pada gambar, klik tombol kanan pada mouse, pilih add trend line, type atau pilih logarithmic, option, klik display equation on card. Hasilnya seperti pada gambar. Yang kedua, kurva polinomial. Perintah dalam Excel yang digunakan adalah insert card standard types, XY atau scatter, klik sebaran titik pada gambar, klik tombol kanan pada mouse, pilih add trend line, type, pilih polinomial, option, klik display equation on card. Polinomial yang dipilih adalah yang berderajat 3. Hasilnya seperti pada gambar. Yang ketiga, kurva eksponensial. Perintah dalam Excel yang digunakan adalah insert card standard types, XY atau scatter, klik sebaran titik pada gambar, klik tombol kanan pada mouse, pilih add trend line, type atau pilih eksponensial, option, klik display equation on card. Hasilnya seperti pada gambar. Variasi musiman. Salah satu alat yang cukup baik untuk membuat ramalan nilai suatu variabel menggunakan analisis deret berkala adalah variasi musiman. Suatu musim tertentu dapat mengakibatkan nilai suatu variabel dapat berubah. Berdasarkan waktu terjadinya, variasi musiman ini relatif pendek, misalnya mingguan, bulanan, dan kuartalan. Indeks musiman rata-rata adalah suatu ukuran yang menunjukkan besar perubahan nilai variabel dalam periode deret berkala secara relatif terhadap rata-rata setiap bulan pada periode tersebut. Indeks musiman yang diperoleh adalah indeks musiman masing-masing bulan pada periode deret berkala. Indeks musiman dapat diukur dengan formula indeks musiman sama dengan nilai akrual dibagi nilai rata-rata dikali 100. Menggunakan data penyesuaian untuk membuat ramalan. Ramalan atau forecasting adalah suatu estimasi, perakiraan, ekspektasi, dan proyeksi untuk memperkirakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Forecasting lebih sering dikatakan how to analyze, bersifat akademis berkaitan dengan data atau informasi. Peramalan jangka panjang digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai forecasting keuangan, pengeluaran biaya perusahaan, studi kelayakan bisnis, anggaran bisnis, purchase order, perencanaan pajak, perencanaan tenaga kerja, dan perencanaan kapasitas kerja, serta pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kejadian lebih dari 5 tahun yang akan datang. Prosedur untuk memperoleh tren dapat digunakan terhadap nilai variabel yang telah dilakukan penyesuaian terhadap pengaruh musiman. Hal ini dilakukan agar data yang digunakan untuk memperoleh persamaan tren sudah mengandung unsur musiman. Lanjutan, prosedur untuk memperoleh tren dapat digunakan terhadap nilai variabel yang telah dilakukan penyesuaian terhadap pengaruh musiman. Hal ini dilakukan agar data yang digunakan untuk memperoleh persamaan tren sudah mengandung unsur musiman. Setelah membuat nilai penyesuaian dari data, maka selanjutnya menentukan persamaan tren menggunakan rumus least square. B sama dengan N sigma X Y dikali sigma X sigma Y dibagi N X sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 A sama dengan sigma Y dibagi N dikali B sigma X bagi N.
Variasi musiman dengan komputer. Hasilan perhitungan berikut ini adalah printout program Microsoft, adapun data yang digunakan adalah data penjualan bulan Januari tahun 2016. Sebagai berikut dengan bulan Desember 2017 dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Menu yang digunakan adalah Centered Moving Average and Deseasonalization. 2. Periode waktu yang digunakan adalah tahun. Untuk tabelnya bisa diperhatikan di slide PowerPoint ini ya. Identifikasi komponen siklis atau silikal dan komponen tak beratiran. Perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu terstruktural atau T, variasi umum atau S, fluktual siklis atau C, dan gerak tidak beraturan atau I. Atau secara matematis, apabila perubahan total nilai suatu variabel adalah Y, maka rumusnya Y sama dengan T kali S kali C kali I. Untuk mengetahui besarnya perubahan nilai yang diakibatkan oleh fluktuasi siklis atau C, lanjutannya, dan gerak tidak beraturan atau I adalah dengan membagi komponen-komponen yang terkandung dalam Y dengan T kali S. Cara menentukan pengaruh dari tren atau T dan variasi musiman atau S sudah kita pelajari dari tren atau T, dan variasi musiman atau S sudah kita pelajari. Perubahan nilai suatu variabel yang disebabkan oleh komponen siklis dan gerak tidak beraturan adalah, untuk rumusnya, YCI sama dengan T kali S kali C kali I per T kali S sama dengan C kali I, yang menyatakan bahwa YCI adalah perubahan yang disebabkan oleh komponen siklis dan komponen tidak beraturan. Terima kasih telah menyimak video ini. Bila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.